Iya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, jika Wi-Fi bisa menembus dinding, mengapa internet di rumah Anda masih terasa lambat? Pertanyaan ini sering muncul di benak banyak orang, terutama saat mereka mengalami koneksi yang tidak stabil atau bahkan terputus, padahal router sudah dipasang di tengah rumah. Untuk memahami jawabannya, mari kita pelajari lebih dalam bagaimana Wi-Fi bekerja dan faktor apa saja yang memengaruhi kecepatannya. Wi-Fi atau Wireless Fidelity adalah teknologi yang memungkinkan perangkat seperti ponsel, laptop, dan smart TV saling terhubung tanpa kabel, menggunakan gelombang radio pada spektrum elektromagnetik. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers dengan standar 802.11, teknologi Wi-Fi terus berkembang pesat. Kini, kita mengenal Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, bahkan Wi-Fi 7 yang menjanjikan kecepatan tinggi dan latensi sangat rendah. Namun, meski teknologinya terus maju, masalah internet lambat masih sering terjadi di banyak rumah. Pada dasarnya, sinyal Wi-Fi memang bisa menembus dinding. Proses ini disebut refraksi, di mana gelombang elektromagnetik melewati permukaan tertentu. Namun, tidak semua gelombang memiliki kemampuan yang sama. Misalnya, LiFi yang menggunakan cahaya tampak untuk mentransfer data tidak bisa menembus tembok, berbeda dengan Wi-Fi yang menggunakan gelombang radio. Tapi, kemampuan Wi-Fi menembus dinding bukan berarti sinyalnya tidak terpengaruh oleh penghalang. Faktanya, ketebalan dan jenis material dinding di rumah Anda sangat menentukan seberapa kuat sinyal Wi-Fi bisa menjangkau setiap ruangan. Bahan seperti bata, beton, semen, logam, batu, dan kaca tebal cenderung sangat menghambat sinyal. Bahkan, dinding dengan 2 lapis kaca bisa membuat sinyal Wi-Fi hampir tak terasa. Semakin tebal dan padat dinding, semakin besar hambatan yang dihadapi sinyal Wi-Fi. Akibatnya, Anda mungkin menemukan area tertentu di rumah yang disebut dead zone, tempat di mana sinyal Wi-Fi lemah atau bahkan hilang sama sekali. Selain penghalang fisik, jarak antara perangkat dan router juga sangat berpengaruh. Semakin jauh perangkat Anda dari sumber sinyal, semakin lemah koneksi yang diterima. Ini karena gelombang radio secara alami melemah seiring bertambahnya jarak. Tak hanya itu, perangkat elektronik lain seperti microwave, telepon nirkabel, atau bahkan smart home device juga bisa menimbulkan interferensi yang memperburuk kualitas sinyal. Meskipun Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, dan Wi-Fi 7 menawarkan peningkatan performa, tidak semua perangkat mendukung standar terbaru ini. Wi-Fi 6 biasanya menggunakan pita 2,4 GHz dan 5 GHz. Wi-Fi 6E menambahkan pita 6 GHz. Sedangkan Wi-Fi 7 menggandakan lebar saluran pada pita 6 GHz, memungkinkan transfer data jauh lebih cepat. Namun, jika rumah Anda masih dipenuhi penghalang fisik, peningkatan teknologi ini mungkin belum terasa optimal. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah Wi-Fi lambat di rumah? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dicoba. Pertama, letakkan router di tempat terbuka dan sentral, jauh dari dinding tebal atau benda logam besar. Kedua, gunakan perangkat yang mendukung standar Wi-Fi terbaru agar mendapat manfaat penuh dari teknologi tersebut. Ketiga, jika rumah Anda bertingkat atau sangat luas, pertimbangkan penggunaan repeater atau mesh network untuk memperluas jangkauan sinyal. Terakhir, batasi jumlah perangkat yang terhubung secara bersamaan. Karena semakin banyak perangkat yang aktif, semakin terbagi pula bandwidth yang tersedia. Dengan memahami cara kerja Wi-Fi dan faktor-faktor penghambatnya, Anda bisa mengambil langkah tepat untuk memastikan koneksi internet di rumah tetap stabil dan cepat. Teknologi memang terus berkembang, namun pengaturan dan penempatan perangkat yang tepat tetap menjadi kunci utama untuk pengalaman internet yang optimal. Jadi, jangan ragu untuk mengevaluasi kondisi rumah Anda dan lakukan perbaikan kecil demi kenyamanan berselancar tanpa hambatan.